Nova dengan 17 kill. Wow. Terlihat bahwa kali ini Erangel belum dikuasai oleh tim manapun. Dan ngomong-ngomong dikuasai, tampaknya kita sudah mulai bersiap-siap juga menuju game kita yang ke-6 di Erangel kita yang ketiga pada hari ini. So kita bakal menuju ke map kita, the classic map of PUBG Mobile, Erangel. Dan ini dia Erangel dari arah Flight Path. Ini memudahkan dua player dari Indonesia nih. Betul. Dari ke SMB diisi oleh Aerovolve dan Farm juga enak banget buat ditempatin oleh Bigetron Red Alliance. Betul, dan sebentar kita bakal lihat juga beberapa tim akan kesulitannya menuju ke bagian Primorsk Gate, ke hospital dan sekitarnya. Iya, itu bakal jadi PR sendiri untuk tim-tim yang mengambil daerah sekitaran Gergopol. Ada Navi yang biasanya dia mengambil daerah sekitaran Gergopol. Kalau misalkan tadi di match sebelumnya itu circle-nya mengambil ke area sekitaran Zarki ya Kak. Betul. Sering banget ngambil ke utara, circle di Erangel. Dan akhirnya kita bakal lihat juga kali ini Circle akankah pindah atau enggak. Karena kan ini tinggal 2 game terakhir. Iya, 2 game Circle itu terakhir. bakal sangat menentukan tempo. Apalagi kalau kali ini Circle pindah ke kiri bawah. Wah, tim-tim yang berada di kanan atas bakal langsung rotasi massa menuju ke kiri bawah. Tapi kita bakal menunggu sedikit lagi karena zona harusnya bakal muncul di akhir dari perjalanan pesawat. Oke, sedikit lagi kita bakalan tahu di manakah circle pertama bakalan keluar, bakalan muncul, bakalan memudahkan atau malah mempersulit tim-tim. Dan ternyata lagi dan lagi Kak Wolfie, circle-nya masih gak beda jauh sama yang sebelumnya. Betul, masih menuju ke bagian kiri atas. Tapi kalau kita perhatikan sekarang juga beberapa tim mulai terpantau cukup berdekatan. Memperebutkan kendaraan di awal permainan. Dan ini dia match yang ke-6 di hari terakhir PMGC 2020, Erangel. Dan kalau misalkan kita pantau dari sini, dari tim kelas Digital Athletics, dia lagi mengambil daerah-daerah scrappingan untuk looting-looting terlebih dahulu. Dan udah ada satu vehicle yang udah diamankan oleh tim DA. Betul, kita bakal DA di awal-awal bakal scrapping kembali dengan lootingan seadanya, dijemput juga temennya tanpa tas, tanpa armor, hanya memodalkan helm. Ini yang dirugikan adalah Veteran dan Nova karena lootingan mereka diambil-ambilin sama tim-tim lain. Benar, daerah lootingannya diambilin oleh tim-tim lain, di-scrappingin daerah lootingan yang harusnya dilutingin oleh tim Bigetron Red Alliance. Betul. Oke, sementara itu dari para boy di sini, UMP nih. Ngomong-ngomong UMP nih, Kak Flo. Betul. Aku tuh ngerasa ya kalau misalkan main dari senjata UMP tuh, entah kenapa kayak sakit banget rasanya kalau kita lagi megang UMP. Iya Karena gak sih? peluru UMP itu kan 45 ACP. Peluru biru lah kalau bilang sama Peluru biru. komunitasnya. Itu emang peluru yang berat, sakit. Sama kayak pakai Tom Gun. Oh iya Itu benar. juga perih. Cuma kelemahannya adalah beratnya peluru tersebut membuat peluru itu ada delay kalau terbang jarak jauh. Iya paham benar. Soalnya aku ngerasain sendiri kalau misalkan kita main klasikan tuh ya. Kayak beberapa orang, beberapa musuh tuh sering banget pakai UMP untuk melakukan close combat dan itu tuh terbukti. Emang sakit banget rasanya. Sakit banget. Cuma memang UMP itu lebih digemari ya oleh para pro player itu ketika masih menggunakan peluru merah dulu. PMCO season pertama. Itu meta banget karena ketika kita ngepron nembakin UMP itu nggak ada getaran sama sekali. Lurus tembakannya. Makanya para suka pakai UMP pada saat itu di PMCO season pertama. Oh iya, dan kalau misalkan kita bergeser dari PMCO ke PMGC sekarang ini tim-tim jarang yang masih pakai SMG. Betul. Jarang. Dia Kecuali lebih- menggunakan Uzi dan Tom Gun doang. Iya, kecuali dua senjata itu. Sekarang juga banyak orang-orang favorite weaponnya kalau misalkan kita lihat di awal-awal atau Fragger itu banyak yang memfavoritkan barrel. Sering juga kita spot player-player dia pakai barrel untuk senjata favoritnya. Betul, karena Beryl sendiri sakit banget. Pelurunya juga pakai peluru coklat dan juga rate of fire-nya kencang banget sehingga Kencang. Beryl tuh perlu waspadai lah ketika jarak deket. Cuma Iya. memang untuk jarak jauh dia itu susah dipakainya karena pelurunya delay banget dan recoil-nya itu nggak ada obat. Kencang Iya. banget recoil-nya. Kencang banget, gak ada obat bener apa yang kata Kak Wolfie. Sementara itu Nova bakalan ngelanjutin daerah scrappingannya untuk looting-looting, untuk ngumpulin peralatan lootingan, emo segala macam untuk nanti perbekalan di fight sampai ke akhir game. Sementara itu ini ada dari Nova order dengan 9.739 damage dan total killsnya 53 Kak Flo. Betul, inget ya order yang ori itu Y-nya 3. Iya, yang ori Y-nya 3 ya. Yang Yang ori ori Y-nya Y-nya 3. Benar. Order YYY itu yang Betul. udah ori banget. Kalau- 53 kill. Kalau Gonzo yang ori O-nya itu 5. Oh, Gonzo wo. Iya betul, tapi nggak mau gue sebutin kalau Gonzo kepanjangan soalnya. Kepanjangan bener. Dan nampaknya kita bakal ada beberapa tim juga sudah melakukan rotasi termasuk atau terutama bagi tim-tim berada di kanan bawah karena mereka punya perjalanan cukup jauh kali ini ya. Dari Zeus juga mulai terpantau, tim yang sedang naik-naiknya juga, tim yang bisa dibilang kuda hitamnya
dari PMGC Grand Final kali ini ya. Tim yang mungkin gak terlalu diperhitungkan oleh tim lain, penonton, apalagi juga caster nggak ada yang memperhitungkan mereka masuk Iya, bener. sebagai top 5 gitu kan. Ternyata mereka cukup mendominasi dengan gameplay mereka yang simple tapi efektif. Beda banget ya permainan di regular season sama di grand final. Zeus tuh bener-bener berbeda banget gameplaynya, permainannya. Dia sekarang bener-bener pede banget bermain di grand final dan ini ada Zeus Zio. Wow, 9.219 damage dan total killsnya 45 dan longest distance killnya 284 meter. Betul. Pemain yang cukup di-highlight oleh banyak caster, banyak penonton juga. Karena tiba-tiba naik down banget nih Zio. Zio sama Abeli. Dua pemain itu yang sangat di-highlight oleh komunitas juga. Benar, puncak-puncaknya tuh kemarin ya, bener-bener ke-highlight banget. Gak cuma timnya tapi player-player dari Zeus juga bener-bener ke-highlight pas kemarin. Sementara itu kita bergeser lagi ke arah tim PW88. Dia puter balik, soalnya udah mulai terdengar vehicle tadi dari arah tim Secret Jin. Rotasinya hati-hati, berbarengan bakalan dilewatin begitu aja. Untung nyetir semua, gak ada yang bisa nembakin, jadi masih Betul. aman. Tapi kita bakal lihat juga dari tim PW88, tim yang menurut gua belum menunjukkan permainan terbaik mereka di Grand Final kali ini ya. Gue rasa PW88 punya potensi yang jauh lebih besar, mereka agresif banget, cuma belum menunjukkan yang terbaik aja. Tapi kita penasaran juga dari seorang Navi, Negus Smoke menahan gempuran 4 pemain Alpha 7 sekaligus. Dia bakal lompat ke belakang, kita bakal lihat langsung lompat ke Broken Wall untuk menjaga position dia. Anggota Alpha 7 kayak tampaknya belum mengetahui bahwa dia udah telah keluar dari rumahnya dan kayaknya kita bakal dari Negus Smoke bakal coba menuju ke low ground, tampaknya tertangkap dan belum ada backup yang terlihat dari teman-temannya dari anggota Navi. Benar, berarti untuk sementara waktu 1-1, 1 tukar 1. Berarti kedudukannya keimbang, masih sama-sama misalkan 3 player aktif dan compoundnya berhasil di retake oleh tim Alpha 7. Sementara itu tim Navi lainnya bakalan regroup ke rekan timnya di area sekitaran rumah garasi di Gergopol. Betul, kita bakal lihat juga dari pergerakan tim Navi, 1-for-1 trade dan kondisi 1 lawan 4. Menurut gue worth it aja. Karena dia melawan ya 1 lawan 4 lu masih dapetin 1 poin. Itu udah worth it banget sih. Ketimbang 4 orang rush kita rata tanpa dapetin poin sama sekali. Benar, atas dia masih dapetin 1 poin untuk timnya dan sementara itu tim Bigetron Red Alliance juga masih memperluas daerah lootingannya. Tim Secret Jin juga lagi konvoy beriringan untuk melanjutkan rotasinya lebih masuk lagi ke dalam circle. Kalau misalkan kita lihat dari arah jalur rotasinya tim Secret Jin itu masih aman. Gak banyak tim-tim yang berdekatan kecuali daerah belakangnya itu tepat banget diikutin oleh tim PW88. Betul, tapi kalau kita penasaran juga ya dari beberapa pemain yang mulai muncul di Grand Final kali ini dan mulai nge-up ya Grand Final. Suk dan juga Lau telah di-highlight oleh tim kita juga. Dimana kita melihat sekarang average skill mereka 1,9 untuk Suk dan 1,4 untuk seorang Lau. Yang berarti hampir setiap gamenya Suk itu minimal atau rata-rata mendapatkan 1,9 kill. Hampir 2 kill setiap gamenya. Setiap gamenya tuh. Wow, itu nice banget kontribusi yang dilakukan oleh masing-masing player. Sementara itu kita tahu 4AM dari awal juga gameplaynya memukau, benar-benar out of the box banget dari segi pemilihan jalur rotasi dan juga cara mereka ngedefense. Sementara itu di sisi lainnya G9 juga harus ke pick off, harus knock out 1 player dari RRQ. Iya, kita bakal lihat juga dari pergerakan Renare. Tampaknya harus terhentikan dan berhenti di low ground. Sedangkan dari tim 4AM kembali mendapatkan kill di awal permainan ke arah seorang Leon X dari tim ASL. Ini pulangan langsung ke arah lobby. Tampaknya 4AM pindah ke dekat area Rozok. Berada tepat di seberangan Rozok di high ground. Dan kayaknya kita bakal Renare ke take down oleh tim DA. Race yang langsung menumbangkan dan memulangkan Renare ke arah lobby. Aero akan bermain dengan 3 anggota mereka pada game kali ini menjadi pukulan cukup keras di awal permainan. Benar, di awal-awal permainan banyak banget tim-tim yang mulai ke pick off 1 demi 1 player. Udah banyak banget tim-tim yang pincang, sementara itu dari DA juga harus segera masuk ke dalam circle. Tapi di mengikat circle yang pertama masih bisa di TB-in, belum terlalu sakit DPS-nya. Kalau kita lihat dari minimap ya, tim-tim rata-rata semuanya udah masuk ke dalam circle kecuali dari Aero dan juga tim kelas Digital Athletic. Betul. Dan TSG juga kemungkinan terpantau ini bakal rotasi dengan kendaraan-kendaraan mereka melewati dan menerjang tembakan dari tim lawan. Tapi IC yang menjaga high ground tampaknya akan terknockdown oleh anggota RRQ yang langsung menerobos pertahanan mereka. Beer11 mendapatkan 1 kill kali ini dan langsung menguasai juga pegunungan dari tim Zeus. Langsung back off juga menghindari fight yang terlalu besar di awal permainan kali ini. Iya, Zio udah menggunakan masuk ke dalam vehicle-nya, berusaha untuk mundur, nggak ngelanjutin perang ke arah RRQ karena RRQ dia udah menguasai daerah sekitaran pegunungan di Gergopol lagi dan lagi. Ini tuh gunung yang sering menjadi perebutan dari semua tim-tim dan sementara waktu Navi dia berusaha nge-cut rotasi dari tim Secret Jin. Spray down menggunakan Scar Elek ke depan dari seorang Matic, belum berhasil melakukan 1 player pun. Spray down lanjutan juga dari seorang Matic, akhirnya diganti menggunakan DP-nya juga belum berhasil melakukan dan akhirnya tim Secret Jin harus nyemplung
ke laut dulu harus berenang-renang. Karena udah susah banget lolos dari cegatan seorang Navi. Betul, 3 orang bakal langsung berenang ke bawah juga di Breaking Zone. Nyawa tinggal setitik doang 2K yang bakal langsung lewat dan menghindari fight pada kali ini. Dan India sedikit cuplikan replay dari saat Renare ter-take down dan dipulangkan ke arah lobby ya. Kali ini Aero akan berjuang dengan 3 anggota mereka. Sedangkan dari BTR masih lengkap 4 anggota mereka dan tampaknya cukup nyaman di zona kali ini karena tidak terlihat mereka sedang menebaikan zona. Iya, ini 2 player dari tim Secret Jin lagi berusaha untuk naik ke daratan, tapi hati-hati di seberangnya di compoundnya itu ada tim Alpha Seven yang bisa nge-spot, tapi dari sana Texa dia justru malah mengalihkan visionnya ke arah tim Zeus yang berada di depannya. Betul, kita bakal dari tim Alpha 7 dengan 3 anggota mereka juga akan bermain sangat defensif ya, menjaga bisa dibilang pertigaan menuju ke arah Gergopol, di mana ini menjadi rumah yang cukup dipertaruhkan ataupun cukup direbutin ya sama banyak tim lintas liga. Di Indonesia direbutkan, di negara luar direbutkan. Oke, dan sementara waktu kita lihat dari seorang Cosmos juga harus knock out satu playernya. Kalau misalkan kita dari tim Secret Jin juga udah mulai regroup. Navi di sini misalkan 3 player aktif masih bisa selamat. Dan kita terdengar ada gunshot yang terjadi. Seorang Tixi berusaha nge-cut rotasi lagi dan lagi. Dia nggak mau ngasih ngelepas pandangannya, visionnya ke arah tim Secret Jin. Masih terus digangguin dan akhirnya tim Secret Jin Kengzo berhasil touchdown di compound yang mereka inginkan. Iya, kita bakal lihat juga dari tim TSJ dengan mereka sudah sampai ke dalam rumah, mereka langsung parkir dan langsung set up defensif. Sama seperti tim Nova yang langsung nyampe juga ke rumah, mereka langsung menyebar dan coba untuk mengumpulkan informasi di mana saja lawan di sekitar area mereka. Iya, dari Jimmy juga udah mulai nge-scout. Ada satu tim yang berada di compound seberang depannya. Ada tim footballis di sana masuk ke dalam vision seorang Jimmy, tapi masih belum ada terdengar tappingan dari seorang Jimmy. Masih terus nahan posisinya, sementara waktu di sisi lainnya tim Secret Jin, GZ juga harus knock out satu playernya. Iya, kita bakal lihatkan juga dari tim Nova XQF, mereka juga cukup menyebar. Dan kali ini bakal cuma mengumpulkan informasi di sekitar area mereka. Mereka sudah tahu di mana ada lawan-lawannya, tapi belum sampai nge-engage fight dengan mereka. Mungkin menunggu juga sekaligus zona ketiga. Karena ketika kita engage dengan lawan, kita memberikan informasi posisi kita di mana saja. Itu bisa di-lock oleh lawannya. Jadi mereka mungkin bakal hold dulu, nunggu zona yang terbentuk dan lihat apakah perlu fight atau kita hindari aja fightnya. Iya benar, berarti kalau kita mikirin lagi, karena ini masuk ke grand final hari terakhir, semua keputusan harus dipikirkan sematang mungkin, sebijak mungkin. Karena nih kesempatannya udah semakin menipis, misalkan 3 match terakhir yang bisa dimanfaatkan dengan bet oleh masing-masing tim. Dan di sini dari Navi akhirnya memilih untuk melakukan rotasi lagi, repositioning lagi, mencari tempat yang lebih enak lagi. Dan sisi lainnya Footballis, Lovazin satu playernya berhasil ke pick off oleh tappingan mini dari tim Nova dan langsung aja di-push ke area komponnya dari para boy. Udah nabrak juga, udah mulai touchdown. Ada setup utility berupa granat yang berusaha dimatang dengan sangat matang oleh seorang War Order. Tapi ternyata justru malah dilepas, belum mendapatkan korban selanjutnya. Dan Lutz juga tertangkap posisinya. 2 player berhasil ditumbangkan oleh tim Nova. Iya, tampaknya kita bakal dari Nova langsung memulangkan 2 pemain dari tim Footballis. Memaksa Footballis berpindah yang mengganti jalur rotasi mereka. Spray down dari Kings juga menuju ke bagian Footballis Solkai, tapi belum berhasil mengkonek pelurunya ke arah lawannya. Kita bakal pindah kali ini ke atas bukit-bukit Rozok di mana PW88 bertemu dengan tim 4M, tapi tampaknya menabrak, bukan menghindari, malah menabrak tim 4M dan mengajak mereka berduel di ujung dari compoundnya kali ini. Benar, bahkan komit banget PW88 untuk nge-push ke area compound dari tim 4AM. Hasaki terus-terusan dihujani granat. Ada red zone buatan dari seorang stop. Granat selanjutnya bahkan konekkan satu player dari 4AM dan ternyata belum memberikan damage apapun. Tapi justru malah satu player dari PW88 yang harus dipulangkan ke arah lobby. Sementara itu fight masih terus terjadi. Svan cukup low, harus healing terlebih dahulu. Betul, kita bakal lihat di sana Korpai juga menjaga choke point dari kedua tim ini, di mana dia menjadi penengahnya di batu, di mana dia bisa melihat ke kanan, ke bagian perumahan, dan juga bisa melihat ke kiri, ke bagian perbukitan untuk menjaga pergerakan dari 4M agar tidak nge-push ke arah rumah. Dari 31 tampaknya mengetahui bahwa Korpai ada di perbukitan, langsung lemparin bom juga dengan upaya mencari posisi Korpai. Yang kalau tadi Korpai nggak pindah, mungkin saja dia bakal kena oleh bom lemparan Svan yang begitu cermat menebak posisi seorang Korpai. Oke, sementara waktu Sinhe memasak granatnya dengan sangat matang, berusaha mencari celah di dalam compound, bahkan connect ke player dari PW88 ternyata belum connect. Ada spray juga yang dilakukan oleh seorang Sinhe, tapi visionnya masih tertutup. Masih ada vehicle, masih ada compound, sementara itu Korpai melakukan rotasi menggunakan vehicle yang masih bisa selamat
terlepas dari cegatan seorang Shinhye. Ya, tampaknya bakal dari seorang Shinhye masih mengunci pergerakan dari tim PW88. Corpay bakal lempar smoke juga ke depan dalam upaya membutakan vision lawan. Tapi akhirnya Two Stops bakal ke take down. Dipulangkan ke area lobby dan tampaknya semua anggota PW88 di dalam rumah dipulangkan ke area lobby. Tinggal menyisakan seorang Corpay yang berada di open field dengan 2 asap yang sudah set up terlebih dahulu. Wow, ini sulit banget sih posisi dari PW88. Corpay mengingat 4AM juga mengetahui di mana Corpay berada. Dan Corpay dia nggak punya vehicle. Di E-Ranger dia memilih untuk melakukan rotasi lewat jalan. Kayak ini bakalan PR banget untuk Corpay. Apalagi circle selanjutnya udah bakalan berpindah Kak Flo. Betul, kita bakal lihat juga replay dari saat Jimmy menokkan anggota dari tim FUT dan langsung dengan mininya dengan sangat cepat menunggu momen yang tepat untuk menembak ke arah mobil. Dia Sulkay ke-take down juga oleh seorang Frozen ketika mereka menuju ke bagian open field dari Ruins kali ini ya. Nova terpantau juga kali ini bakal maju ke depan di mana mereka mendekati ke arah kota banjir. Di mana ada Mato yang langsung melakukan tembakan ke arah mereka. Mobil Jimmy kebalik, muter balik malah menjadi satu kenok bagi seorang Jimmy dan teman-teman yang meninggalkan dia karena terlalu open. Gak ada cover, gak bisa diselamatkan dan gak ada smoke setup yang telah dilempar sehingga mereka skip dan langsung menyelamatkan 3 sisa anggota mereka. Benar, satu player dari Nova udah harus direlakan begitu aja menyisakan 3 player aktif dari tim Nova. Tapi kalau misalkan lihat di daerah rumah banjir itu ada tim Secret Jin juga yang ternyata Kengzo dia nyempil di antara tim Secret. Kita bakal lihat lah kali ini fight yang sudah mulai terlihat dari semua tim. Di mana 4AM pun langsung menyuburkan bagi mereka menuju ke bagian sungai dan langsung menyelamatkan posisi mereka. Akhirnya bakal di sini dari Alpha 7 Senatexa bakal tembak juga ke arah tim A1 yang langsung menembak ke bagian bawah. Di mana tim-tim lain sudah mulai menumpuk dan berdempetan di zona kita yang keempat kali ini. Oke, bahkan nge-pick ke arah kiri itu kelihatan banget ada free tadi satu player cuman masih low vision. Spray dan lanjutkan menggunakan M4 tapi masih terharang obstacle. Tapi justru Swagrim menggunakan DP-nya berhasil memberikan seorang Zex. Bahkan dilanjutkan, bahkan di follow up oleh seorang Senatexa. Ada tapping-tappingan di sana Shinhye. Udah berhasil dipulangkan ke arah lobby. Iya, 4AM Hasaki masih melakukan healing juga di bawah air ya dengan masuk ke dalam kendaraan. Suk juga melakukan hal yang sama tapi Svan tidak melakukan hal tersebut. Karena dari seorang Suk bakal masih coba menembak juga di dalam mobilnya. Ini satu taktik yang cukup umum terlihat tapi jarang dapat dilakukan karena momen itu susah untuk mencari kesempatan menyeburin mobil dan juga healing dalam mobil. Itu dia, dan juga ada wall smoke yang mulai diciptakan oleh tim Alpha Seven. Udah cukup tebal wall smoke-nya untuk menutup vision dari arah tim yang berada tepat di seberangnya. Ada A1, ada 4AM, sementara itu A1 terus-terusan memberikan pressure ke arah tim Alpha Seven. Dengan seorang Sinister dia memulai nge-spray ke arah depan tapi belum memberikan damage yang berarti. Iya, kita bakal lihat tim Aerowolf juga dengan 3 anggota mereka sudah mulai mengambil low ground di daerah perbukitan dekat area Rozok. Mereka langsung men-14 juga membuat penjagaan yang kendaraan mereka miliki dan kita bakal pindah ke area RRQ yang cukup berdekatan dengan tim Aerowolf juga. Tapi tampaknya kita bakal dari KP, kuda-kuda liar langsung rotasi menuju ke bagian bukit menjaga pergerakan dari tim RRQ dan juga tim DA yang berada tepat di bawah dan juga di seberang mereka. Lemparan bom terus lontarkan juga tapi KP bakal langsung mid-fight dengan tim RRQ. Lemparan smoke lontarkan untuk membutakan vision dari KP tapi belum ada kenok yang terjadi antara KP dan juga RRQ. Oke, sementara itu Gonzo lagi mengokang granatnya karena tim RRQ bakalan matangkan di sana dilemparkan tapi hati-hati. Ada granat juga yang dimasak dengan matang oleh tim RRQ. Ini ada peperangan utility belum berhasil dimakan tapi di 2E udah tertumbang satu player belum berhasil bisa dikonfirm. Sementara itu ada di arah bawah. Nice banget, satu player masih diamankan oleh seorang Gonzo dan berhasil bisa dipulangkan ke arah lobby. Ini crowded banget di area sekitaran gunung yang ada Kak Flo. Betul, ini benar-benar ngumpul semua. Karena memang zona ini menuju ke bagian tengah-tengah sungai. Sehingga banyak banget yang menumpuk di bagian pegunungan, Rozok dan juga pasti seberang dari Rozoknya. Tapi kalau kita perhatikan juga dari tim Aerowolf, kali ini harus kenok atau mereka juga spawn dalam posisi yang kurang enak. Tapi harusnya posisi mereka cukup aman untuk melakukan revive. Terus kita bakal lihat dari tim Aerowolf tampaknya kehilangan Beer 11. Dan sepertinya juga bakal kenok oleh seorang Gonzo. Tembak-tembakan lontarkan tinggal misalkan satu member dari tim Aerowolf Potato untuk bertahan di balik kuasa kita pakai no. Tinggal spawn seorang diri kali ini. Iya, misalkan spawn seorang diri cuman bisa bersembunyi sementara waktu dan KP juga satu player knock out bakal coba di revive. Di sini udah mulai crowded banget, udah mulai chaos banget. Tapi hati-hati ternyata DA dia juga mengarahkan visionnya ke arah tim Aero. Aero udah terjepit banget posisinya Kak Flo. Betul. Tapi kalau kita perhatikan sekarang juga ya dari beberapa tim yang bertahan, mereka ini harus pindah lagi. Dari area Rozok, zona pindah ke bagian atas. Dimana itu open field semua. Jadi kita bakal dari tim Navi, tampaknya dipulangkan juga karena lobby oleh tim ASL. Dimana Joker menumbangkan anggota terakhir dari tim Navi. Sekaligus mereka perlu set up untuk maju ke depan ke bagian perbukitan. Oke,
Oke, sementara waktu di sisi lainnya DA juga mulai ngelock posisi dari KP, masih menahan tembakannya dari seorang Silas, belum mau terbulu-bulu karena visionnya juga masih tertutup. Sementara itu ada satu player yang free kelihatan seorang Gonzo menjadi target seorang Silas, tapi belum berhasil bisa menumbangkan tadi satu player. Ya, kita bakal kayaknya juga di area-area kota banjir itu harus pindah semua. Kita bakal migrasi dan juga pengikisan massal dari bagian kota banjir menuju ke arah open field. Wah, ini ada pengikisan massal banget sih. Sementara itu Bigetron Red Alliance masih utuh dengan 4 playernya. Mengingat ini circle yang kelima masih ada 15 tim. Masih rame banget dengan total 39 player yang masih alive. Betul, ini better enak banget ya. Mereka berada di ujung circle, tinggal menampung menggerakkan dari ASL dan juga menjegal mereka. Tapi lain situ bakal dari order tampaknya dipulangkan karena lobby dari ledakan Axer. Oke, Swagin bakal healing-healing terlebih dahulu. Dan Luxi ternyata ketahuan posisinya oleh seorang Joker. Langsung diamankan, dipulangkan ke arah lobby. Sementara itu bahkan commit fight antara Airo dan juga Konina Power. Dengan 2 player terakhir dari Airo, ada lemparan utility juga harus berhati-hati di sini. Spauf dan Potato melawan 4 player dari Kudalir. Dan ternyata Frozen berhasil tertumbang untuk player Nice banget dapatnya 1. 2 player didapatkan oleh Airo. Wobzu misalkan last man standing bisa. Spauf misalkan 1v2, tapi KP dia lebih milih untuk meninggalkan fight aja. Betul, dia nggak mau beresiko untuk coba Benar. membuang waktu lagi dan tampaknya Potato bakal dapetin 2 kill bagi tim Aero sekaligus coba untuk maju ke depan dan menyelamatkan positioning pada kali ini. Kill pertama sudah masuk, tinggal kill kedua, tapi kita bakal lihat seorang Gonzo langsung nyeburin mobil ke bawah dan bakal nembak ke arah Korpai yang juga ikut menyelam. Hindarin peluru dan tampaknya Korpai bakal tumbang juga bersama dengan seluruh tim PW88 menyisakan 12 tim dan 9 kill masuk untuk tim Konina Power. Wow, ini circle-nya menyulitkan banget. Menyulitkan banget circle-nya. Masih ada celah-celah sungai yang dimanfaatkan. Sementara itu kita bergeser ke arah tim lainnya. Bigetron, dia harus berhadapan dengan ASL terlebih dahulu untuk mengamankan compound-nya. Tapi ada lemparan utility ke arah atas dari seorang Zoxer. 4AM rata. Belum berhasil mengenakan player dari Bigetron dan 4AM udah tertumbang, terfinish di posisi ke-12. Nova tampaknya juga termakan oleh Zone. Jadi kalau ini Nova tumbang, Zeus punya chance untuk mengejar kembali puncak klasmen sementara ini. Tapi tampak kita bakal mengesampingkan hal tersebut dulu. Kita bakal lihat ke arah BTR dan mereka sedang masuk ke arah zona. Menghindari Blue Zone BTR langsung pindahin satu bagi mereka. Dan Nova bener aja tumbang ke arah lobby bersama dengan tim TSJ. Sehingga kita bakal lihat ke ini Zeus dan juga BTR bisa mengikis jarak mereka dengan kedua tim tersebut. Benar, bisa mempendek jarak di antara mereka. Sementara itu di sini ASL benar-benar berbeda level doang sama Bigetron Red Alliance. ASL berada di level 1, sementara itu level 2-nya ditempatin oleh Bigetron Red Alliance. Mereka benar-benar di ujung tombak dan waktu sisa 25 detik lagi untuk lanjut ke circle selanjutnya bakalan di-push oleh ASL. Ternyata posisi langsung naik ke arah atas dan ternyata nggak jadi. Chari masih berusaha nahan dan Zuxi juga nahan di area atas dari compoundnya. Sementara itu Highbow juga terpick off oleh seorang Raum yang ternyata posisi juga ke spot dari arah tim Secret lainnya berusaha nge-backup dan ada lemparan granat berusaha untuk nge-confirm kill. Satu player yang ter-knock out kayak Yuhai bakal dibiarin bleeding out aja. Iya, kita bakal kayak juga dari tim TS tampaknya perlu maju ke depan kalau mereka pengen dapetin posisi yang enak. Dan yang enak adalah KP. Mereka udah masuk ke dalam laut, ke sungai, tinggal healing di dalam mobil aja. Tinggal mengamankan area mereka. Itu udah keputusan terbaik sih menurut gua. Tapi penasaran juga Zuxi berhasil menemukan seorang Chari dari tim ASL. Mereka perlu pindah karena zona akan bergerak sehingga mereka udah gak banyak waktu untuk nahan-nahanan dengan tim ASL lagi. Oke, misalkan Joker yang masih bertahan di dalam compoundnya, Zuxi juga masih nungguin Joker untuk keluar. Kayak dia gak bakalan keluar, bakal healing-healing terlebih dahulu karena bakal sulit banget udah jagain posisinya. Sementara itu Bigetron bakal melanjutkan rotasinya karena nggak terlalu worth it untuk nahan circle. Sementara itu Zeus masih commit fight ke arah tim DA. Satu player masih bisa diamankan dan ternyata DA harus tereliminasi sama halnya dengan ASL. Top 3 untuk Bigetron Red Alliance. Enggak top 4 ternyata. Sayang banget mereka tumbang ketika mulai masukin mendekati top 3. Tampaknya tinggal KP, Zeus dan juga TS yang masih bertahan. Kali ini Zeus lagi-lagi top 3 dengan 3 kill. Minimal 13 poin dikantongi, ini minimal. Mereka udah dapat nomor 2, peringkat 2 overall. Minimal peringkat 2 overall dan sudah mengikis jarak mereka dengan tim Nova. Tinggal kurang lebih 20 poin lagi. Benar, tapi at least buat Bigetron dia nice banget. Dia masih bertahan di top 4-nya. Masih konsisten permainan dari Bigetron Red Alliance. Sementara itu dari KP juga masih bertahan di dalam mobilnya untuk healing-healing. Udah bakal susah banget untuk naik ke daratan. Sementara itu dari Zeus lagi berhadapan dengan tim Secret. Iya, kita penasaran juga dari tim Zeus tampaknya mereka cukup nyaman. Yang pengen adalah tim KP kali ini, di mana mereka berada di air. Harusnya nggak akan disadari kalau mereka nggak nembak, tapi tampaknya Zeus tahu bahwa ada orang nyelam, ada yang melakukan healing. Bahkan Ziol melakukan hal yang sama, dia nyemplungin mobilnya ke dalam. Tapi ketangkap sama Gonzo yang menyadari bahwa ada yang pengen mengikuti taktik mereka. Dan kita berikan juga dari seorang Godless langsung menukar juga
one for one trading antara Gonzo dan juga Godless tadi ya. Tapi kita bakal dari seorang Black White tertumbangkan. Top 2 untuk tim Zeus. 2 lawan 2, seberang-seberangan sungai. Ini gue udah gak ngerti cara nge-endnya gimana lawannya. Ini bakal susah banget. Kayak circle tuh bahkan ke tim Wah, Secret. tim Dan Secret. bener aja Zeus udah bakal susah banget mau gak mau. Palingan vehicle-nya bakal dicemplungin, tapi iShot udah mengambil sisi bagian kanan, berusaha membuka vision lebih luas lagi. Zeus benar-benar terhimpit. Nih Matoy gak boleh sampai ke pick. Oh, dan ternyata Abeli posisinya udah mulai ketahuan, tapi ada backup yang sangat teramat baik dari seorang Godless. Dia mau ngebait, dia mau nge-trading. bener. Dimana temannya maju ke depan, dia pengen cepat menangkap dia, tapi ternyata belum berhasil menumbangkan lawan. Itu tadi kalau iShot tumbang, itu bakal jadi kesempatan emasnya bagi tim Zeus. Bisa maju berdua dan coba 2-on-1-in si Matoy. Tapi karena dia gagal dapetin picknya, ini masih keunggulan besar untuk tim Secret sementara ini. Iya, ini masih 2 lawan 2, keunggulan besar dari segi circle itu dikuasain oleh tim Secret. Sementara itu Abeli juga berusaha membuka vision lebih luas. iShot di sana udah mulai nge-spot. Abeli cukup low posisinya mengingat ini di air. Nggak bisa melakukan healing. Dan ada lemparan granat dari seorang Matoy bahkan matangkan ke arah tim Zeus. Abeli dan belum connect juga Belum granatnya. connect kali ini ya, dan kita bakal lihat dari tim TS. Sangat nyaman tinggal menunggu kedatangan dan kehadiran dari tim Zeus. Tapi tanpa kita bakal lihat proning seorang Abeli gagal. Spray down ke arah iShot. Belum menemukan target dan iShot sama-sama sekarat. Tapi nggak sampai tertumbangkan. Ini harusnya 80% menang di TS. Karena udah menang jumlah, menang anggota juga. Dan bahkan Godless akan merasakan sakitnya Blue Zone bentar lagi. Benar, menang circle juga di tim Secret. Dan ternyata akhirnya dikit lagi Godless bahkan dipulangkan ke arah lobby. Dan winner chicken dinner untuk tim Secret. Yes, keputusan yang tepat menurut gue dari tim Zeus untuk tidak memberikan poin tambahan. It's okay, relakan saja. Terus kita ngumpulin poin lagi di next match. Tapi congratulations bagi tim Secret langsung melakukan WCD juga di game-game terakhir kali ini. Bakal banyak berubah klasemennya dengan Nova masih di puncak. Zeus harusnya naik ke peringkat 2.